presentasikan siapa tahu teman yang lain. Ya, Pak, sebentar. Pak, sebentar. Pak, sebentar. Pak. Putus terus kamu. Baik, saya akan mempresentasikan terkait tugas paper teknologi tata kelola keuangan pemerintah yang berjudul Kasus Korupsi LPI Perusahaan Kelapa Sawit Batubara dan Nikel diduga terlibat kasus korupsi 2,5 triliun terkait pembiayaan ekspor. Siapa saja mereka? Dari BBC News Indonesia pada tanggal 18 Maret 2024. Empat perusahaan kelapa sawit, batubara, nikel, dan perkapalan diduga melakukan kecurangan atau fraud dalam kasus dugaan korupsi terkait pembiayaan ekspor sebesar 2,5 triliun di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan hal itu dalam keterangan pers bersama di Gedung Kejagung, Jakarta pada hari Senin. Perusahaan-perusahaan yang empat ini adalah korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perusahaan perkapalan. Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedena. Keterangan pers Keterangan pers bersama ini digelar setelah Sri Mulyani memberikan laporan dugaan korupsi di empat perusahaan itu kepada Jaksa Agung. Disebutkan inisial empat perusahaan itu adalah RII, diduga merugikan negara sebesar 1,8 triliun, SMS 216 miliar, SPV 144 miliar, serta PRS 305 miliar rupiah. Seperti dikutip dari kantor berjumlah keseluruhannya adalah 2,5 triliun sekian, kata Jaksa Agung Burhanuddin. Ini tahap pertama, nanti ada tahapan keduanya. Tambahnya, seraya menambahkan bahwa tahap kedua laporan dugaan korupsi ini melibatkan 6 perusahaan dengan nilai kredit mencapai 3 triliun. Empat perusahaan tersebut masih dalam proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Inspektorat Keuangan Kemenku, dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jakdatun. Saya ingin ingatkan yang sedang dilakukan pemeriksaan BPKP tolong segera ditindaklanjuti. Ini daripada ada perusahaan ini nantinya kami tidak lanjuti secara pidana. LPI adalah lembaga yang dibentuk pemerintah guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Lembaga ini berwenang menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, hingga melakukan penyertaan modal, dan empat perusahaan di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perkapalan itu disebut menjadi debitur di LPEI. Mohon izin Bapak langsung ke permasalahan saya ini, Pak. Ya, Soalnya silakan. banyak. eh yang permasalahan empat perusahaan kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perkapalan juga melakukan kecurangan dalam kasus dugaan korupsi terkait pembiayaan ekspor sebesar 2, triliun. Disebutkan ini proses penyidikan dan penegakan harus dilakukan secara transparan. Yang kedua,
pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan dan tata kelola LPEI untuk mengidentifikasi kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Yang ketiga, jika terbukti terjadi pelanggaran, hukuman yang tegas harus dijatuhkan kepada para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum dan yang berlaku. Ini untuk memberikan efek jerah dan memulihkan kepercayaan publik. Yang kemudian itu perlu dilakukan reformasi tata kelola LPEI untuk memperbaiki sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi dan memperkuat mekanisme pengawasan. Yang kelima, pendidikan dan sosialisasi mengenai anti korupsi perlu digalakkan, baik di lingkungan LPII maupun masyarakat luas untuk membangun budaya anti korupsi yang kuat. Yang keenam, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan mengawasi kinerja LPII dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan kepada pihak berwenang. Ada yang tanya tadi mahasiswa yang lainnya? Kenapa, Pak? Ada yang tanyakan mahasiswa yang lainnya? Monggo, silakan. Mbak Dian itu baca kemarin di sawit itu, tapi di TikTok ya. Loh, kamu nanti coba ketika buka TikTok itu ada kasus kelapa sawit, ada yang satu LSM itu yang di apa ya, di peloro ya bahasa Jawanya, pokoknya dipukuli, dimasuk penjara sampai minta tolong di TikTok itu kok. Apakah ini yang kelapa sawit ini karena dia merusak habitat ini loh. Kalau ini kan anu ya korupsinya ya. Kan di situ jadi di pabriknya itu mendirikan pabrik itu di lingkungan perumahan atau rumah gitu. Dimana sesuai dengan AMDAL kan nggak boleh ya. Kalau pabrik itu dekat rumah itu kan mencemari lingkungan rumah orang di situ. Sehingga banyak orang yang protes. Kan ada AMDALnya, analisis dampak lingkungan. Kalau seperti kita di daerah Ngoro itu kan, Ngoro Industrial Parknya kan di dalam ya. Nah itu enggak ceritanya. Misalnya kamu di Mojokerto itu di mana ya? Misalnya mendirikan pabriknya itu di perumahan Magersari gitu lah misalnya. Nah, atau di perumahan Wates itu, terus orang-orang mendirikan pabrik apa kelapa sawit. Kok bisa berhasil? Nah, mungkin ya termasuk ada korupsinya ini. Tapi nggak tahu itu apakah yang kamu bacakan Mbak Nindi tadi. Nah, yang lainnya monggo mungkin bisa memberi komentar. Nah, ini ya. Monggo kalau nggak ada bisa diakhiri. Terus kita beralih ke link 2 atau ini kurang berapa menit ya? Oke. Kurang 6 menit lagi, satu kali lagi. Tapi ya nggak boleh terlalu lama. Monggo silakan. Ya, silakan diakhiri Mbak Baik, Nindi. Oke. baik Bapak dan teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan siapa yang mau, Saya, Pak. monggo Mas Nabil. Gak usah lama-lama. Ya, Bisa kamu share? sudah kelihatan, Pak. Sudah, monggo kamu bacakan. Pemerintah, saya di sini akan mempresentasikan tentang WTP yang diperoleh oleh pemerintah Tangerang selama 16 kali berturut-turut. Pemerintah Kota Tangerang baru saja meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah di tahun anggaran 2022 dari Badan Pemerintah Keuangan BPKRI Provinsi Banten. Tidak hanya itu, selain itu menjadi capaiannya telah dilakukan Pemkot Tangerang
ke-16 kali secara berturut-turut. Sekretaris Daerah Sekda Kota Tangerang, Herman Suparman, menjelaskan, Dewan Meraih Opini merupakan catatan yang membanggakan untuk semua pihak. Pasalnya, opini WTP merupakan predikat yang diberikan oleh BPK terhadap kementerian atau lembaga pemerintah dan pemerintah daerah Pemda tertentu terkait keberhasilan mengolah tata kelola keuangan pemerintah. Sebelumnya BPKRI untuk laporan keuangan yang telah terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan oleh karena capaian yang baru-baru ini dicapai Kota Tangerang menandakan pengolahan keuangan untuk kinerja pemelayanan di Kota Tangerang telah berjalan dengan sangat optimal. Kadjelas Sekda Kota Tangerang Herman Suwarman yang melanjutkan, opini itu juga dapat digunakan sebagai representatif penilaian serta bukti dan dari satuan pemerintah telah menjalankan kinerja secara transparan, akuntabilitas, efisien, bahkan bebas dan dari praktik korupsi. Terima kasih, Pak. Oke, kesimpulannya apa? Mungkin Apa? kesimpulannya ada? Apa, Pak? Ada kesimpulannya? Ada. Nah, coba baca. Selain itu juga dapat bermanfaat dalam mengawal tata kelola keuangan yang baik serta dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terkait kinerja pelayanan semakin tinggi. Selanjutnya, kepercayaan publik yang tinggi ini sangat dibutuhkan sebagai dukungan konkret dan bukti kepuasan masyarakat terhadap proses kinerja pelayanan dan pembangunan yang telah dilakukan. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang ditanyakan, teman-teman? Sampun, Pak. Oke. WTP wajar tanpa apa sih katanya? WTP wajar tanpa penilaian, wajar tanpa WTP ya, Oke. Untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kita beralih ke link 2 ya. Enaknya kita lanjutkan ini atau ke WTP, mata Pak. kuliah kedua ya. Silakan. Karena waktu tinggal 2 menit. Nah, semoga tidak putus lagi. Oke, kita bersambung ke link 2. Baik, silahkan. Dilanjut lagi ya. Terus. Ya, baik, saya mulai lagi dari awal. Ya. Dampak 5G terhadap kinerja e-government di Indonesia. Lanjutkan yang belum aja. Teknologi Lanjutkan aja yang belum ya. Tidak apa-apa. Langsung ke bawah tadi. teknologi Tadi sampai mana? tek- Nah, sampai permasalahan atau apa? sini. Ya, oke, lanjutkan itu aja. E-government di Indonesia yang mencakup berbagai layanan publik berbasis teknologi informasi telah berkembang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal kecepatan, aksesibilitas, dan integrasi layanan antar instansi pemerintahan. Meski demikian, implementasi 5G untuk e-government juga menghadapi tantangan seperti kebutuhan investasi infrastruktur yang besar, isu keamanan data, dan perlunya peningkatan kompetensi SDM pemerintah. Analisis awal di tahun 2024 menunjukkan bahwa dampak 5G terhadap kinerja e-government di Indonesia mulai terlihat, terutama di kota-kota besar. Namun diperlukan strategi yang komprehensif untuk memaksimalkan potensi 5G dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas
layanan pemerintah secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Permasalahan meliputi keterbatasan infrastruktur 5G di daerah terpencil, tingginya biaya implementasi teknologi 5G, keamanan data dalam jaringan 5G, kesiapan aplikasi e-government dalam memanfaatkan teknologi 5G, kesenjangan digital yang mungkin semakin melebar. Penelitian di Eropa dan Amerika. Pemecahan masalah strategi perluasan jaringan 5G harus dilakukan secara bertahap dan merata. Kerjasama pemerintah swasta dalam pembiayaan infrastruktur 5G untuk progres ke depannya. Penguatan regulasi protokol keamanan siber untuk 5G. Program peningkatan kapasitas SDM pemerintah dalam pemanfaatan pengembangan aplikasi e-government yang 5G ready. Kesimpulan, teknologi 5G telah memungkinkan transmisi data yang lebih cepat dan andal, menghasilkan peningkatan efisiensi dalam menyampaikan layanan publik. Proses birokrasi yang sebelumnya memakan waktu kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Kapabilitas 5G telah mendorong inovasi dalam layanan e-government. Aplikasi berbasis augmented reality atau AR dalam virtual reality VR mulai diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan. Meski membawa banyak manfaat, implementasi 5G untuk e-government juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital antar daerah, kebutuhan investasi infrastruktur yang besar, dan isu keamanan data yang perlu ditangani secara serius. Saran, rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi pemanfaatan 5G dalam e-government. Langkah-langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan digital dalam era 5G. Strategi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dalam pengembangan e-government berbasis 5G. Sudah, Pak. Ya, teman-teman ada yang beri saran, komentar 5G. Jadi sebenarnya kita juga sudah menuju ke sana ya. Walaupun kita berada di tempat yang jauh, tidak harus ketemu di UNIM, kita bisa bicara, bisa omong-omong, bisa mengungkapkan kekesalan ketika linknya terputus ya, kesel ya, waduh, linknya ini ya, akhirnya apa? Akhirnya tinggal sambungannya, jaringannya, mungkin yang paling berat itu adalah lisensi aplikasi ya. Itu misalnya kita beli Windows harus ada aplikasinya, apa harus ada lisensi berbayar ya. Kalau kita pengen Zoom yang bagus ya harus berbayar yang bagus. Nah, harus bayar lah ibarat. Mereka ya seperti ini kita putus-putus. Tapi bukan itu ya, inti dari kita adalah akhirnya dengan 5G itu tadi 5G kita yang jauh ini bisa tersambung ya. Bagus ini untuk tata kelola keuangan pemerintahan. Jadi harusnya suatu saat itu link aplikasi itu semuanya bisanya gratis. Jadi kita belajar itu ya tidak hanya di depan monitor seperti ini, mungkin kita bisa langsung ketemu layarnya besar, langsung ketemu kampus sendiri semua, langsung seakan-akan kita bicara di kelas. 5G ya, ya kita tunggu. Dalam komputer sangat luar biasa, sangat cepat. Kita bayangkan komputer yang dulu pakai disket, sekarang sudah pakai SSD. Dulu yang namanya WiFi itu apa? WiFi itu makanan apa? Sekarang setiap orang butuh makan WiFi. Beda dengan dulu ya, sudah bisa keluar gambar orang lihat film dangdut gitu enggak, sekarang seakan-akan kamu ingin ikut bernyanyi dengan penyanyi dangdutnya itu berwarna bisa. Kalau dulu komputer hitam putih seperti lihat film Charlie Chaplin. Nah, ada nggak pernah lihat film Charlie Chaplin? Mungkin kan sudah beda generasi ya. Kalau saya dulu itu film Charlie Chaplin itu nggak ada anu nih, nggak berwarna, terus orangnya hanya
seperti Pak Dian gini nggak ada suaranya tapi mangap gitu, apa gitu. Cemororo ketutuk, kepukul palu, nggak ada suaranya. Nah, jadi gitu saya sudah senang, apalagi sekarang kita bisa lihat ya, misalnya kamu tadi absen, oh ini Mbak Nabil, Mbak Nadia, nah, Mbak Isma, cetok. Bahkan misalnya belum mandi pun kelihatan loh sebenarnya. Cuma sayangnya baunya nggak bisa ke bau ya. Mungkin besok komputer itu kita juga harus pakai zoomnya itu harus misalnya pakai parfum lah sebelum kelas. Karena mungkin baunya bisa keluar. Kalau sekarang nggak bisa. Nah kalau dulu lihat hitam putih tidak bisa. Itu ya Mbak Hikmah, Mbak Nabila. Iya. Ada yang tanyakan Mbak Nabila mungkin. Nah, kalau nggak ada, monggo bisa diakhiri, bukan akhiri, diganti teman yang lainnya. Siapa tahu ada yang mau presentasi, silakan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau presentasi? Masih adakah teman kita? Mas Holoris, halo, presentasikan kok hari ini? Atau siapa ya? Teman kita, kalau nggak ada yang presentasi tentang tata kelola keuangan pemerintahan, Saya Pak, ada? Lihatur. Oke, kalau enggak kita bisa tetap lihat selanjutnya walaupun sebentar. Monggo, Mbak Fatih Khatur. Iya Pak. Share screen-nya lewat Tes, Mbak Niki. itu ya. Oke. Tata kelola keuangan dan aset pemerintah Kota Yogya jadi rujukan belajar pemerintah Kota Banjarmasin. Permasalahan tata kelola keuangan. Pemkot Banjarmasin datang ke kantor Pemkot Yogya dengan bertujuan ingin belajar terkait pengelolaan yang dikelola oleh Pemkot Jogja. Meskipun kota Jogja kecil, namun penataan keuangannya bagus dan tertata. Oleh karenanya, pemerintah kota Banjarmasin Putus-putus. terkait pengelolaan barang menjadi Oh, sangat penting, khususnya dalam pengelolaan keuangan, karena akhirnya adalah LKPD. Dalam LKPD, selain berisi informasi tentang keuangan, juga tentang barang. Barang karena nilainya sangat besar dan material. Ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, bagaimana pengelolaannya dan penata usahaannya, sehingga nanti bisa disajikan di masyarakat. Dia menyatakan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, pengurus barang setiap tahun dilakukan di klub bekerja sama dengan dinas terkait, termasuk pendampingan kepada pengurus barang di organisasi perangkat daerah menjadi berdaya sehingga data-data aset yang dilaporkan keuangan menjadi lebih baik. Kemudian kesimpulannya, pemerintah Kota Banjarmasin tak segan untuk berkunjung ke pemerintah Kota Yogyakarta yang ingin bertujuan studi banding terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Dan harapannya ialah setelah melakukan kunjungan ini, pemerintah Kota Banjarmasin dapat memberikan wawasan baru. Sasarannya ialah hal seperti ini memang perlu dilakukan. Tinggal kesadaran dari pemerintah daerah yang berkenan untuk melakukan studi banding seperti hal tersebut. Jika ingin pengelolaan keuangan ataupun yang lainnya bisa lebih baik seperti pemerintah kota di daerah Yogyakarta. Sudah, Pak. ya, mungkin teman-teman ada yang mengkomentari. Mumpung ada kesempatan berkomen. Tapi mungkin bisa juga ini enggak bisa ya, reaksi. Oke, nah jadi sampai pinginnya memberi apa ya
supaya bisa tata kelola keuangan baik ke daerah Yogya. Apa tadi? Pemkot Banjarmasin. Nah, terutama SDM-nya. Tapi nggak boleh malu. Jadi seperti kamu mungkin sudah pinter komputer, tapi tentang mata kuliahnya belum. Nah, seperti Mbak Fatikatur ini tadi memakai boleh Mbak Niki, ya nggak apa-apa seperti itu. Share yang terbaik untuk negara ini apa? Tata kelolanya gimana? Tata kelola keuangan yang baik. Jadi seperti itu. Oke, intinya bagus. Nah, monggo yang lainnya silakan berkomentar. Mana? Nggak ada yang komentari? Nggak ada, bisa diakhiri. Nanti yang belum, silakan. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, kalau nggak ada, tinggal pilihan kita akhiri atau kita ada yang mungkin ada yang belum. Saya, Pak. Mbak Desi, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan tentang tugas saya menuju pemerintahan inklusif dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk tempat kejadiannya di berbagai wilayah termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk permasalahannya yakni penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti tantangan global, perkembangan ilmu pengetahuan, adaptasi new normal pasca pandemi, efisiensi anggaran, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Untuk pemecahan masalahnya yakni mengatasi permasalahan tersebut, terus digitalisasi pemerintahan menjadi langkah krusial, sosialisasi mengenai konsep manfaat, tantangan dan solusi terkait digitalisasi pemerintahan dengan dukungan layanan TK sangat penting untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada para peserta. Selain itu, digitalisasi pemerintahan juga bertujuan untuk mencapai efisiensi anggaran, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk kesimpulannya, yakni dengan adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran, transparansi, akuntabilitas, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memperkenalkan, mengimplementasi, dan memastikan keberhasilan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan perlu didorong dan disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan. Untuk sarannya, yakni pemerintahan inklusif dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan, adaptasi new normal pasca pandemi, dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya, monggo yang lainnya komentar ya, masih ada waktu 10 menit lagi belum kita akhiri. Inklusif itu apa, Pak? Inklusif itu apa? Kalau saya tanya. Mungkin itu Pak, menyeluruh gitu, atau melibatkan semua orang dari berbagai kelompok gitu. Oh, berarti ya. Saya kira nah, kalau kita naik sepur itu kereta api ya atau pesawat terbang itu eksekutif atau apa itu eksklusif. Nah, jadi pemerintah yang pemerintah yang sangat eksklusif ya high class lah ibaratnya haji kemarin itu yang haji apa Rafli Ahmad itu ya kan nggak bisa seperti haji yang lainnya ibarat eksklusif nggak seperti itu ya maksudnya tapi inklusif itu apa tadi menyeluruh Iya, menyeluruh, gitu ya. melibatkan semua orang gitu Pak. Tak kira eksklusif kan.
Bukankah pemerintah sudah eksklusif pada nggak boleh saja nih. Pemerintah harus dengan rakyat. Ya, wes bisa menjelaskan ditulis. Yang lainnya ada yang tanya, yuk. Mana bisa diakhiri, Mbak Desi? Kalau nggak ada yang tanya, monggo. Sekian dari penerangan saya tentang tugas paper ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada yang masih ingin presentasi? Masih ada waktu 8 menit atau kita lanjut minggu depan ya? Sampai depan ya? Untuk tata teknik teknologi informasi pemerintahan. Ada yang tanyakan dulu sebelum kita akhiri. Mungkin sudah capek ya, hampir 3 jam. Monggo. Ada yang masih mau presentasi? Sudah. Ini kurang baru anak 9. Kita berapa? 11 ya? 11, 10, 12 ya? 11 ya? Ayo. Siapa yang belum? Mas Honoris mungkin. Halo. Hikmah sudah, April sudah, Nadia sudah, Fatir Nindi sudah, Desi, April, Niki sudah. Honoris, enggak Honoris sama. Ini ada yang tanyakan sebelum diakhiri? Kurang 5 menit lagi. Atau ada yang mau? Maaf, Pak, mau bertanya. Oke, silakan. Tadi yang awal mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan kan itu Pak ya. Waktunya kan nggak cukup. Iya, Tadi saya belum presentasi. Apa minggu depan, Pak? minggu depan kalau mau nggak apa-apa. Atau mau sekarang, Kalau tapi Ini minggu depan. itu juga aja saya tulis mau sholat ya. Iya, Bi. Makasih banyak, Bi. Banyak. Ini Bi. tujuannya didiknya ke ya tidak apa-apa, Mbak. Mau sekarang mau besok? Tapi kalau sekarang itu udah cepat. Tinggal waktu 5 menit. Kalau Kalau sekarang belum, bisa ya, Pak? silakan. Iya. Pokoknya inti-intinya ya. Kita akan Iya, di Pak. sendiri. Nah, monggo. Share screen silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya akan melanjutkan presentasi dari mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan. Judulnya Pendapatan Negara Turun Maret 2024, Surplus APBN Menyusut. Kementerian Keuangan atau Kemenku melaporkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN mencatat surplus sejumlah 22,8 triliun sejak awal tahun sampai 15 Maret 2024. Nilai itu setara dengan 0,1% terhadap produk domestik bruto PDB nasional. Meski masih positif, nilai surplus APBN tersebut menyusut jauh dibanding posisi 15 Maret 2023 yang mencapai Rp122,9 triliun. Surplus tahun ini lebih rendah dibandingkan surplus tahun sebelumnya, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers
online di akun YouTube Kemenku Senin tanggal 25 bulan 3 2024. Penyusutan surplus APBN disebabkan oleh realisasi pendapatan negara yang menurun, sedangkan belanja negara tumbuh pesat. Sri Mulyani mengatakan realisasi pendapatan negara per 15 Maret 2024 mencapai Rp 493,2 triliun, setara 17,6% dari target tahun ini yang sebesar 2,802,3 triliun. Capaian tersebut kontraksi 5,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara realisasi belanja negara per 15 Maret 2024 mencapai 470,3 triliun, setara dengan 14,1% dari pagu anggaran tahun ini sebesar 3,325,1 triliun. Berbeda dengan pendapatan yang terkoreksi, realisasi belanja negara justru meningkat 18,1%. Permasalahan 1. Penurunan penerima pajak yang disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan kepatuhan wajib pajak. 2. Penurunan penerimaan sumber daya alam akibat penurunan harga komoditas di pasar global dan kendala produksi di sektor pertambangan dan migas. 3. Penyusutan surplus APBN dapat mengancam keseimbangan fiskal dan berisiko menambah defisit anggaran pemerintah. 4. Ketidakpastian kondisi ekonomi global dan tantangan dalam pengelolaan keuangan negara. Pemecahan 1. Pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui perbaikan sistem administrasi dan penegakan hukum yang tegas. Optimalisasi penerimaan dari sektor sumber daya alam dengan meningkatkan efisiensi produksi, diversifikasi komoditas, dan memperkuat posisi tawar di pasar global. 3. Melakukan efisiensi dan rasionalisasi belanja negara dengan memprioritaskan pengeluaran untuk sektor produktif dan program prioritas nasional. 4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor real dalam mengelola keuangan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan, penurunan pendapatan negara dan penyusutan surplus APBN merupakan tantangan besar yang harus diatasi oleh pemerintah melalui langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, koordinasi kebijakan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi kunci dalam mempertahankan keseimbangan fiskal dan mendukung pembangunan nasional. Saran-saran, pemerintah perlu memperkuat basis data dan sistem informasi perpajakan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Perlu dilakukan reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalisir kebocoran anggaran. Pemerintah sebaiknya melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara seperti mengembangkan sektor pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital. Diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan negara melalui pelatihan dan sertifikasi. Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan fiskal dan pentingnya partisipasi dalam pembangunan ekonomi. Sampun, Pak. Oke. Belum diakhiri, ada yang tanyakan? Ayo, mahasiswa, silahkan yang lainnya komentar. Berarti kamu 2 ya, itu tadi ya. Tadi kan ada yang dampak 5D tadi ya, Mbak Ikma ya. Iya, Pak. Oh ya, wes, gak apa-apa. Ini masih ada yang tanyakan dulu, ayo. Siapa tahu masih ada waktunya, tinggal 10 menit paling. Nah, monggo, ada yang tanyakan dulu teman-teman. Pak lanjut, dan sudah siap kah? Halo, ada yang tanyakan? Kalau enggak, kamu tutup Mbak Ikma. Silakan. Belum ada, Pak. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Berarti
Kita akhiri dulu ya hari ini sampai jam 15 ya. Besok yang belum teknologi informasi pemerintahan tinggal teknologi informasi pemerintahan. Nah, jadi kita lanjutkan mungkin 3 sesi. Ada yang tanyakan dulu sebelum Pak Dian menutup. Buka tadi menarik ya teman-temanmu. Mas Nabil gimana? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Kalau nggak ada, Belum ada. kita tutup ya hari ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman, walaupun kita diganggu dengan adanya sinyal yang tidak stabil. Semoga tidak mengendurkan semangatmu untuk belajar. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Kamis depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih. Selamat semuanya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Oke, makasih Pak.